Masih berlanjut dan Xiaoyan tampak berlumuran darah setelah menerima serangan jurus jari penghancur dari Guyao. Meskipun begitu, ekspresi Xiaoyan tetap garang dan penuh tekad membuat semua orang yang melihatnya merasa gentar. Dengan tubuh penuh luka, dia meluncur ke arah Guyao seperti meteor berdarah. Sementara itu, Guyao yang kini tampak pucat pasi hanya bisa terpaku saat melihat teratai api 4 warna di tangan Xiaoyan. Teratai itu tidak hanya bersinar terang, tapi juga memancarkan aura penghancur yang bikin bulu kuduk berdiri. Dan sekejap Xiaoyan sudah muncul 100 kaki di depannya dengan energi yang liar dan mengerikan. Guyao yang kehabisan energi setelah menggunakan jari penghancur benar-benar tidak punya kesempatan untuk menghindar. Ia hanya bisa terdiam menyaksikan kilatan teratai api yang akan segera mengenainya. Semua orang yang menyaksikan pun tahu Xiaoyan tidak berniat mengampuni. Dia bersiap memberikan pukulan terakhir, namun tepat saat teratai api nyaris menyentuh Guyao, sebuah suara lemah namun jelas terdengar dari atas arena. Suara itu meminta Xiaoyan untuk menunjukkan belas kasihan. Ajaibnya, teratai api Xiaoyan langsung berhenti seperti menabrak penghalang tak kasat mata. Xiaoyan pun tersentak, ia merasa tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Di saat itulah muncul seorang kakek tua yang disapa sebagai tetua Tong Xuan. Seketika semua tetua lain termasuk Gu Xian memberi hormat dalam-dalam padanya, menandakan posisi Tong Xuan yang sangat dihormati dalam klan Gu. Dengan tenang Tong Xuan mengangkat tangan menyerap teratai api pemusnah Xiaoyan yang perlahan-lahan meredup dan hilang tanpa bekas. Lalu hanya dengan sentuhan jari, ia memulihkan seluruh luka di tubuh Xiaoyan dalam waktu singkat. Xiaoyan pun menunduk dalam-dalam berterima kasih dan memberi penghormatan kepada Tong Xuan. Ia sadar keinginannya untuk menghabisi Guyao tidak akan terlaksana hari ini. Tong Xuan sambil tersenyum menerima penghormatan tersebut. Dia memuji kekuatan luar biasa yang dimiliki Xiaoyan dan yakin bahwa Xiao Xuan akan bangga karena klannya memiliki penerus hebat dia. Akhirnya Tong Xuan pun mengumumkan secara resmi Guyao kalah dalam pertarungan ini. Guyao hanya bisa berdiri kaku, tubuhnya bergetar karena dipenuhi kemarahan dan rasa malu. Meskipun Guyao sadar bahwa dirinya bisa saja kehilangan nyawa bila Tong Xuan tidak turun tangan menghentikan teratai api pemusnah itu, harga diri dan kesombongannya tetap enggan tunduk pada kenyataan pahit. Ia dikalahkan oleh seseorang yang dulunya dianggap tak lebih dari aib keluarga Xiao. Dengan nada tenang, Tong Xuan menghela nafas panjang. Ia memandangi Guyao dengan tatapan tajam lalu memperingatkan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan dan seseorang yang tak mampu mengakui kekalahan tak pantas menyandang gelar raja pasukan teredam hitam. Teguran itu menghantam keras ego Guyao. Rahangnya mengeras, giginya terkatup rapat. Namun pada akhirnya ia menarik nafas panjang, menundukkan kepala dan mengakui kekalahannya kepada Xiaoyan. Di sisi lain, Lin Xiu, Lin Kuan, dan para komandan pasukan lainnya hanya bisa ternganga tak percaya. Siapa sangka jenderal keempat mereka yang legendaris bisa tumbang di tangan Xiaoyan, seseorang yang sebelumnya nyaris tak diperhitungkan. Sementara itu dari sisi lain jauh dari arena, Gu Zhen berdiri sambil memperhatikan situasi. Ia segera disambangi oleh 3 pria lain. Keempatnya pun mulai membicarakan Xiaoyan, membandingkannya, mengkritik bahkan menyindir. Namun Gu Zhen segera memperingatkan dengan nada serius bahwa Xiaoyan bukanlah pemuda biasa. Ia bahkan menyarankan agar mereka tidak mencari masalah dengan pria yang kini tengah dekat dengan nona muda klan Gu Sun Er. Pria berjubah perak di antara mereka tertawa sinis akan meremehkan peringatan itu. Ia menyatakan jika Xiaoyan benar-benar setara dengan Guyao, maka Guyao sudah pasti tak akan berkutik. Namun suasana berubah ketika suara tenang dan lembut dari seorang pria tampan terdengar. Dan auranya yang kalem namun berwibawa, ia menyatakan bahwa jika benar Xiaoyan adalah bintang 8 Daosun, maka 2 jenderal lainnya yakni Gu Hua, jenderal kedua, dan Gu Xing, jenderal ketiga pun tidak akan mampu mengalahkannya. Gu Xing, sang jenderal ketiga, terkekeh mendengar sanjungan itu. Lalu bertanya dengan nada penasaran, lantas apa jadinya jika Xiaoyan bertarung dengan jenderal pertama? Pria yang memakai jubah hijau itu tak lain adalah Gu Qingyang, sang jenderal pertama pasukan teredam hitam, tersenyum tenang sebelum menjawab. Ia berkata bahwa hasilnya mungkin akan imbang, keduanya terluka parah. Meskipun Xiaoyan terlihat tenang di luar, namun tulang-tulangnya menyimpan kepuasan dan keganasan, hasil dari banyaknya pertempuran hidup dan mati yang telah ia jalani. Gu
Gu Qingyan lalu memberikan peringatan kepada semuanya agar tidak ikut campur urusan Sun Er lagi, sebab menurutnya Xiaoyan telah memenuhi syarat yang ditetapkan klan mereka. Ia mengisyaratkan restu tak langsung untuk hubungan antara Sun Er dan Xiaoyan. Kini kita kembali ke arena. Tetua Agung Tong Xuan yang baru saja mengumumkan kemenangan Xiaoyan menggibaskan tangannya dan meminta kedua pemuda itu, Xiaoyan dan Guya, untuk meninggalkan arena karena pertarungan telah selesai. Xiaoyan membungkukkan badan, memberi hormat dengan penuh hormat kepada Tong Xuan, lalu berbalik dan kembali ke tempat duduknya.